Ini bukan anaknya aja yang kecil, orang tuanya otaknya kecil juga kayak anak-anak. Anak kecil yang otaknya belum sempurna, orang tua harusnya otaknya sempurna. Kalau kayak gini nggak sempurna juga, sama. Ini anak kecil yang melahirkan anak kecil. Inilah generasi-generasi bayi yang diasuh oleh bayi. Nggak ada kecerdasan intelektual untuk anaknya dari kecil. Nabi ajarin, Nabi kasih tahu. Kadang-kadang orang nggak nanggap, maka disoreh secara jelas Nabi kasih tahu. Itu nggak pantas yang seperti itu. Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Minggu kemarin dalam pembahasan al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga. Perintah itu kemarin datang dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Kemudian juga berbagai macam riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang Nabi mengatakan Jibril tidak henti-hentinya mewasiatiku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka apabila seseorang mati, tetangga itu bakal mendapat warisannya termasuk ahli waris. Kan tetapi nggak pernah ya, dalam Islam nggak pernah tetangga itu mendapatkan bagian daripada warisan. Artinya hadisnya Nabi, berbuat baik tetangga itu hampir-hampir seperti keluarga statusnya. Kemudian Nabi hubungkan dengan keimanan kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka telah menyakiti diriku. Barang siapa yang menyakiti diriku, maka hakikatnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis, wallahi la yu'min ma lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Demi Allah, tidak beriman orang yang mana tetangganya itu tidak aman atas fitnahnya, perilaku jeleknya kepada tetangganya. Artinya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Baik. Dan disebut kemarin tidak sempurna al-ihsan, bentuk perbuatan baik kepada, wujud perbuatan baik kepada keluarga itu, kepada tetangga tidak sempurna illa bikafil ada, kecuali harus dengan kafil ada, yaitu tidak menyakiti tetangga. Kita katakan kalau ini hukumnya wajib. Kalau membantu tidak selalu wajib, kebanyakan sunnah. Cuman menyakiti itu hukumnya wajib ditinggalkan, wajib dicegah. Tidak menyakitin hukumnya wajib. Baik. Dan yang paling berhak untuk lebih mendapatkan kebaikan adalah tetangga yang paling dekat sama kita. Kemudian di dalam hadis ada yang tetangga punya 3 hak. Kalau tetangga itu muslim, punya hubungan keluarga, kemudian dia tetangga juga, jadi ada 3. Ada yang punya 2 hak,
tetangga muslim, nggak punya hubungan keluarga. Ada yang cuma punya satu hak aja, yaitu tetangga yang non muslim. Sama kedudukannya sama seperti tetangga yang lain. Dia berhak mendapatkan perlakuan baik sesama tetangga. Baik. Kemudian Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan kitabnya yang lain, beliau menyebutkan satu hadis yang komplit fima dalam hal-hal yang bagi sebaiknya bahkan seharusnya lil jar untuk seorang tetangga an yaf'alahu ma'ajarihi, diberlakukan sama tetangganya yang lain. Faqala rahimahullah, maka Imam Ghazali berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma haqqal jar. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa haknya tetangga itu? Maka Nabi langsung jawab, innista'ana bika antahu. Kalau dia minta tolong, engkau tolong. Ini kalau mampu ya. Kalau nggak mampu nggak ada kewajiban. Ini yang kita katakan berbuat baik itu tidak semuanya wajib. Cuman menyakiti itu hukumnya haram. Berarti kalau haram itu sesuatu yang dilarang itu wajib ditinggalkan. Kalau dia minta pertolongan, minta bantu, setelah keluarga itu tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Kalau untuk mau memberikan pertolongan, juga untuk memperbaik hubungan sosial di antara tetangga supaya iklim kenyamanan itu selalu stabil di tempat kita tinggal. Kalau di antara orang yang paling dekat sama kita, tempat tinggalnya sama tetangga sendiri saling curigaan, saling suudzon, pastinya hidup tidak nyaman. Kita katakan permasalahan hidup itu banyak, masa ini aja nggak diselesaikan? Ya, baik. Kemudian wa in istaqradaka aqradtahu, dan kalau dia meminta pinjaman uang atau barang, maka engkau berikan pinjaman tersebut. Dan lagi-lagi ini hukumnya nggak wajib. Memberikan pinjaman hutang itu termasuk suatu ibadah yang mulia dan besar pahalanya. Walaupun memberikan secara hibah itu lebih besar. Akan tetapi sebagian ulama, kalau menurut pendapat kebanyakan ulama, memberikan sedekah atau hibah atau pemberian sepihak tanpa timbal balik itu lebih afdol ketimbang memberikan pinjaman yang dia harus wajib mengembalikannya. Kan sebagian ulama menilai enggak, memberikan pinjaman hutang itu lebih afdol. Karena orang umumnya tidak meminjam, tidak meminta utang kecuali memang dia sangat butuh. Beda kalau kita berikan hibah dan sedekah. Enggak semua orang butuh dengan apa yang kita kasih. Cuman lagi-lagi ini beresiko untuk orang yang ya tidak paham resikonya. Berapa banyak gara-gara hutang piutang, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, relasi bisnis dan yang lain jadi putus. Gara-gara susah ditagih, nggak mau ngaku dan yang lain sebagainya. Orang yang cerdas itu mempertimbangkan sebelum berbuat. Kira-kira sanggup nggak dengan konsekuensinya
Ntar dia jadi asing sama kita, pura-pura nggak paham, jadi banyak suudzonnya gara-gara takut ditagih dan yang lain, hubungan jadi tidak harmonis. Nah, terkadang orang-orang juga bingung, kalau nggak dipinjamin gimana, kalau dipinjamin gitu sakit hati. Nah, di sini seseorang harus menunjukkan jati dirinya. Kalau orang Arab tuh ngomong wa fis sarahati rahatun. Dengan berterus terang itu nyaman. Terus terang aja. Saya ada, cuman kalau dipakai untuk kebutuhan mendadak kita, saya nggak bisa ini. Oh enggak, ini pasti bakal dibalikin begini dan begitu. Kepastian manusia itu nggak seperti kepastiannya Allah. Sangat beda. Bahkan ketika dia mengatakan kepastian, nah dia juga rupa kodratnya sebagai seorang manusia. Nggak ada yang bisa memastikan. Penentuan semua dari Allah. Kita aja kalau berjanji disuruh mengucapkan insya Allah. Karena begitulah hukum yang akan terjadi, apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang diinginkan kita, yang bakal terwujud dalam kehidupannya nyata. Baik. Nah ini, apalagi ada orang yang hobi minjam mana-mana dan udah populer dia ini nggak pernah bayar. Nah kita keuangan terbatas, terus terang aja, maaf ya, saya nggak bisa menjamin. Bohong tetap diharamkan ya, nggak ada uang. Ya kalau dia skenario kan di dompet nih, di dompet tinggal 10.000, tinggal 50.000, inilah lagi yang ada. Yang di dompet nggak apa-apa, bukan semua hartanya. Kalau dia maksudkan yang di dompet. Atau lagi nggak megang duit, memang dia nggak megang duit pada saat itu, tangannya nggak ada, di dompetnya ada. Lagi nggak megang duit, maksudnya tangannya, megang kan pakai tangan umumnya. Walaupun secara istilah artinya megang itu istilah aja, nggak harus pakai tangan. Cuman ini mengeluarkan kita dari kebohongan. Kebohongan itu Allah menafikan keimanan dengan kebohongan. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang yang berbohong itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau Nabi, salah satu tanda munafik yang 3 itu apabila berbicara dia berbohong. Jadi seseorang yang memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, yang teguh, hatinya itu menolak untuk berbohong. Dibuat skenario yang tidak berbohong. Nah ini ya. Jadi kalau dia mampu untuk bantu, ada orang tuh kalau kita bantu bakal minta terus. Cuman ketika dia minjam, mereknya minjam nggak apa-apa. Ntar kalau mau minjam lagi dia berpikir 2 kali, aku sudah masih ada utang belum. Nah kalau dibantu dia datang terus. Karena ada sebagian orang ini malah bebanin, terus-terusan datang, terus-terusan minta. Baik. Ada ungkapan seorang penyair mengatakan, Idza akramtal karima malaktahu. Kau kalau memuliakan orang yang mulia, engkau akan memilikinya. Karena tahu balas budi. Wa idza akramtal laima tamarrada. Sebaliknya, kalau orang-orang yang brengsek, orang-orang yang laim, yang sifatnya itu jelek, kalau kita kasih hati istilahnya, minta jantung, malahan menjadi ya, jadi. Itu namanya cerdas di dalam berpikir, yang bisa menciptakan cerdas di dalam bertindak. Pilah dan pilih. Ada orang tuh nggak peduli siapapun, karena dia mampu untuk menanggung konsekuensi dan resikonya. Nah kita ini paham diri, kapasitas kita sampai mana, nggak mampu gitu, kalau udah stop, nggak usah. Pilih amalia yang kira-kira terjangkau aja sama kita, mampu kita, dan resikonya kecil, gitu. Itu namanya
cerdas. Jangan sampai mau dapat pahala sedikit, cuman resikonya dosa yang besar. Itu maksudnya ya. Cuman ini salah satu haknya itu kalau dia minta pinjaman diberikan pinjaman itu kan sebab awalnya. Kalau problem tadi tidak terjadi atau ada kemungkinan, cuman kita sabar, tingkat kesabaran kita kuat, oke, nggak apa-apa. Wa in iftaqara jutta alaih, kalau dia mendadak jatuh miskin, kau bantu dia dengan hartamu. Wa in marida uttahu, apabila dia sakit, kau kunjungi, kau jenguk. Wa in mata tabi'ta janazatahu, kalau dia meninggal, engkau ikuti jenazahnya. Ya minimal sholatin ya, kemudian ikut dikuburin. Kalau dia nggak tahu, minimal keluarganya merasa ada yang support mereka, ada yang dukung mereka, senang. Wa in asabahu khairun hanna'athu, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, kita ucapkan selamat. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, dan apabila dia tertimpa musibah, kita bertakziah, berduka cita kepada dirinya. Kita ucapkan perkataan yang menguatkan hatinya, yang memberikan dukungan. Wala tastatil alaihi bil bina, jangan sampai engkau meninggikan bangunanmu. Fatahjubu anhu rih, sampai engkau mencegah angin untuk sampai ke rumahnya, jadi pengap rumahnya nggak ada. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Ini setidaknya ya, minimal tata keramalah. Minta maaf ya, kita mau bangun yang agak tinggi, mungkin nggak kena lagi ini. Kita punya uang, kasih konsekuensi, senang orang. Minimalnya. Wala tu'dhihi, jangan kau nyakitin mereka. Orang pintar itu kan mampu mendeteksi sesuatu sebelum terjadi. Itu namanya cerdas. Orang yang visioner, mampu membaca sesuatu sebelum terjadi. Dalam apa? Dalam banyak hal, termasuk di dalam bertetangga. Maka Nabi katakan, wa inishtaraita fakihatan fa'ahdilah. Kalau beli buah-buahan musiman itu kan umumnya banyak. Beli sekali banyaklah kalau ada uang. Bukan untuk di rumah aja, untuk rumah sebelah, tetangga juga dikasih. Begitu maksudnya. Fa'ahdilah, fa'in lam taf'al. Kalau kita nggak lakukan, ada duit cuman nggak mau beli, nggak apa-apa, nggak wajib kan tadi. Atau memang uangnya terbatas. Fa'adkhilha sirran, masuknya itu bawa buahnya sembunyi-sembunyi, minimal dia nggak kelihatan. Fa'adkhilha sirran wala yakhruj biha waladak, masukin sembunyi-sembunyi, nggak tahu. Kalau dia pakai tentengan, ya tahu tuh beli sesuatu. Jadi pakai apa? Pakai kardus, seolah-olah bawa barang, atau pakai tas pulang kerja, nyangka itu bawa barang kerja, atau masuk sampai ke rumah motornya, kendaraannya, sampai nggak ada yang lihat dia bawa apa, tutup dulu garasinya. Jangan sampai tetangga masih lihat ada barang, wah duren, apalagi yang mahal. Ini yang penting, yang terpenting, wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladuh. Anakmu, makanan itu jangan sampai dibawa keluar. Anak-anak
Semua ngerasakan waktu kecil, coba memori kecilnya. Yang setelah dewasa kita lihat tuh sifat yang nggak bagus, dan kita pengen sifat nggak bagus itu tidak tertular ke anaknya. Anak-anak kalau ada sesuatu yang bagus yang dia miliki, dia pengen diperlihatkan ke temennya. Nah kadang-kadang cuman mau memamerkan toh. Mainan dipinjamin enggak, sama buah-buahan ditunjukin dia ada, lihat tuh aku ada buah-buahan ini enak, kalau nggak ada. Terkadang hal ini buat anak tetangga nangis, ngadu ke orang tuanya, minta juga tantrum. Orang tuanya ekonominya nggak seperti kita. Kita katakan anak kecil, namanya juga anak kecil. Ini bukan anaknya aja yang kecil, orang tuanya otaknya kecil juga kayak anak-anak. Anak kecil yang otaknya belum sempurna, orang tua harusnya otaknya sempurna. Kalau kayak gini nggak sempurna juga, sama. Ini anak kecil yang melahirkan anak kecil. Inilah generasi-generasi bayi yang diasuh oleh bayi. Nggak ada kecerdasan intelektual untuk anaknya dari kecil. Nabi ajarin, Nabi kasih tahu. Kadang-kadang orang nggak nanggap, maka disoreh secara jelas Nabi kasih tahu. Itu nggak pantas yang seperti itu, gitu ya. Wala tu'dihi biquttar qidrika illa an taghrifa lahu minha. Bahkan kata Nabi, jangan sampai engkau menyakiti tetanggamu dengan aroma dari qidrika. Qidir ini panci, wajan. Illa an taghrifa lahu minha, kecuali engkau kasih dia dari masakan itu. Jadi kalau masak sesuatu, apalagi yang baunya nyengat, enak banget, yang baunya itu tetangga bakal, kecuali kalau yang punya ekonomi lumayan, dia bikin sesuatu yang bisa nyedot bau masakannya. Kadang-kadang di ruang tertutup juga kan, supaya baunya nggak kemana-mana ketika masak, dibeli mesinnya dan dibuat corongnya itu tidak ke arah tetangga. Cuman kadang-kadang ya namanya angin kemana-mana gitu. Walhasil kalau begitu menyengat dikasih, dan ini kondisional. Sebagian orang itu nggak suka dengan masakan, lidahnya beda. Sekarang dikasih nggak pernah dimakan. Mana ada orang yang berharap, apalagi memang status ekonominya sangat berbeda antara dua tetangga ini, yang satu kaya, yang satu sangat miskin. Okay. Baik. Atadruna ma haqqal jar? Apakah kalian tahu apa haknya tetangga? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, la yablughu haqqal jar illa man rahimahullah intaha. Tidaklah seseorang memenuhi haknya seorang tetangga kecuali orang-orang yang Allah kasihi, intaha. Ini ucapan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada beberapa ya adab atau hak-haknya tetangga, yang kalau yang ma'rufnya, perbuatan baiknya itu walaupun tidak wajib sangat dianjurkan. Karena kehidupan sosial itu begitu, saling merespon satu sama lain ya. Kalau sakit dikunjungi, dia ada ngerasa utang budi ketika sakit dikunjungi. Ketika ada undangan dia datang, dia merasa ketika ada undangan tertarik untuk membalas. Karena hal-hal ini sebagian orang itu dalam Islam nggak pantas juga. Dia menjadikan hal-hal seperti itu jadi seperti utang. Kalau nggak datang menjadi
masalah. Kalau nggak datang menjadi masalah. Peran menghadiri undangan itu kan hukumnya sunnah. Kenapa kita harus wajibkan? Dalam agama kan sunnah. Seolah-olah wajib. Artinya kalau nggak datang kita nggak mau datang lagi kalau diundang. Nggak apa-apa, itu hukum sosial. Cuman nggak perlu diucapkan, nggak perlu diberitakan, nggak perlu kebencian itu ditampakkan. Karena ini akan menjadi jejak diri yang di suatu hari khawatirnya akan dikenang lagi untuk orang yang mendengarnya, dan sekarang menjadi rivalmu, bukan temanmu lagi. Dia itu dulu pernah jelek-jelekin engkau begini dan begitu ya. Kita katakan tadi, orang cerdas itu sebelum berbicara, sebelum berbuat, pikirnya panjangnya. Ada aturan-aturan agama itu supaya hidup ini nyaman. Hidup ini ya nyaman. Ada sebagian mengatakan begini, ada adab untuk menghargai diri sendiri. Kalau nggak diajak, jangan ikut. Dalam Islam juga kalau kita nggak diundang ya nggak boleh. Kalau nggak diajak jangan ikut. Kalau nggak diberi jangan meminta. Hina jadi. Tidak dihargai, jaga jarak. Nggak perlu kita mengemis untuk minta dihargai. Tidak diberitahu, jangan bertanya. Kalau ada rahasia, kita ngerasa kok kita nggak di ini, udah pura-pura nggak tahu ya. Dan nggak perlu terbebanin dengan ya urusan mereka lah. Nggak apa-apa. Nggak semua juga harus kita tahu. Nggak semua permasalahan orang kita harus paham. Orang kita juga bukan pemberi solusi untuk mereka. Ya udah, mereka nggak mau kasih tahu, jangan sakit hati, biasa aja. Tidak diundang jangan datang. Ya, dan nggak perlu suudzon, nggak perlu tuh. Mungkin ada pertimbangan, mungkin dia lupa, mungkin ya. Nggak usah jadi beban. Tidak dilibatkan, jangan ikut campur. Udah aja. Jangan merasa nggak dihargai, ya udah, nggak perlu. Pas dilibatkan dia ngerasa dibebani, terkadang orang aneh. Kalau bicara tidak didengar, berhenti bicara, udah cukup. Hormatin diri. Oh, udah berarti dia nggak mau dengar omongan kita udah cukup, nggak usah berhenti, nggak usah berbicara, nggak usah maksa orang lain juga untuk dengar apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang orang moodnya lagi nggak baik, atau emang dia nggak tertarik dengan ucapan kita, atau mungkin kita nggak dianggap penting untuk dirinya, udah. Baik. Selanjutnya, ini ya ada beberapa adab sebaiknya setiap jiran itu saling menghargai satu sama lain. Dan apabila kita nggak melakukan sebagian dan orang tidak juga mau melakukan, itu kan namanya sanksi sosial ya. Kita nggak pernah datang di tahlilan orang lain, kita buat tahlilan, sepi yang datang, wajar aja. Harap maklumin, jangan tantrum sendiri. Makanya sadar diri, nggak apa-apa. Nah, dia nggak datang, kan aku nggak datang karena faktor banyak pekerjaan. Ya orang lain mungkin begitu juga. Kenapa harus orang lain itu selalu salah dan kita selalu benar? Itu kan harus dipertanyakan. Ada orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, yang nggak cerdas untuk, tidak cermat untuk membaca situasi dan kondisi. Makanya Nabi ajarkan, biar jadi cerdas. Kadang-kadang ya nggak mau belajar juga. Ya, dan inilah kondisinya. Waqad kana salafus salih, para salaf terdahulu yubalighuna fil ihsan ilal jiran. Mereka berbuat baik itu kepada tetangganya sampai haddul mubalaghah, sampai maksimal. Wa kafil adza anhum, enggak pernah menyakitin mereka, ilal ghaya wan nihaya, sampai di puncaknya, saking enggak mau nyakitin. Hatta balagana annahu kathura al-fa'r fi dari ba'dihim, sampai dikisahkan ada sebagian ulama rumahnya itu dipenuhi dengan tikus. Faqila lahu, kan bahaya, kotor juga, bahaya untuk kesehatan dan kotor juga. Ditanya, lawek tanaita hirran, ngapa engkau enggak
pelihara kucing aja. Kucing zaman dulu kan ditakutin sama tikus. Sekarang masih udah agak kurang. Faqala akhafu an yahrubal wa'ar minhu ila diyaril jiran fayakunu dzalika minal adza lahum. Jawabannya, aku khawatir kalau aku pelihara kucing, itu tikus lari dari rumahku. Kalau lari kemana? Ke rumah tetangga. Akhirnya tetangga menjadi menderita gara-gara aku. Sampai segitu ya. Padahal dia belum tentu juga lari ke rumah tetangga. Kalau pandangan fikih nggak sejauh itu, nggak sejauh ya. Kalaupun lari ke rumah tetangga, ya tetangga tinggal pelihara kucing aja lagi kan, biar nggak ada masuk ke rumah masing-masing begitu. Cuman kemungkinan itu ada dan kekhawatirannya juga luar biasa. Ini namanya tingkat ihsan. Ini ranahnya itu bukan intelektual, bukan ilmu ya, akan tetapi iman yang menggerakkan mereka seperti itu. Makanya dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai sesuatu untuk saudaranya muslim, hal dan perihal yang dia sukai untuk dirinya. Berarti yang tidak disukai, maf'ul mukhalafah, dia enggak sukai juga terjadi pada saudaranya muslim. Dan mereka lebih memprioritaskan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah dalam Quran. Dia lebih memilih itsar, menolong orang lain walaupun dirinya juga kesusahan. Ya ini kalau dalam kacamata fikih harus ada batasannya. Mau sedekah boleh, cuman nafkah anak istri juga harus sudah terpenuhi. Sedekah hukumnya sunnah, nafkah hukumnya wajib. Makanya harus ada aturan kan dalam kehidupan itu. Wajib itu yang prioritas, sunnah itu selanjutnya. Kalau wajib sudah terpenuhi. Kalau orang yang tidak memenuhi kewajiban, ibarat orang pakai celana pendek keluar laki-laki, pakai peci, pakai kufiah. Celana pendek, auratnya nggak tertutup, kufiah, jadi anjurkanlah untuk sholat nutup kepala. Dia melakukan yang sunnah, cuman meninggalkan yang wajib. Dan pandangan yang menggelikan ini banyak terjadi realitanya di dalam banyak hal. Kenapa? Faktor utamanya adalah dia sangat lugu atau bodoh di dalam agama, nggak paham, nggak mau paham, dan sok paham itu. Kata Nabi, la yata'allaman rajulan. Ada dua orang yang tidak akan pernah mau belajar. Al-mustahi, malu. Nggak enak datang ke sana. Nggak enak nggak kenal nggak tahu begini begitu Yang satu al-mustakbir, yang kedua adalah orang yang kibir, sombong. Itu udah hatam, udah sering dengar, udah tahu lah itu, udah paham. Ini dua orang, jangankan kita yang ngajak, malaikat Jibril ngajak juga nggak akan datang, kata Nabi. Mustahi sama mustakbir, sampai dua sifat itu dihilangkan dalam dirinya. Sampai dua sifat itu dihilangkan dalam dirinya. Wa amal ihsan ilal ashab. Kemudian adapun berbuat baik kepada teman, fahuwa ma'murun bihi. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa muraggaban fi, sangat disukai. Wa mandubun ilaihi, disunahkan. Walil ashabi, untuk sahabat, teman, hugugun, ada hak-hak tajibu mura'atuha, wajib untuk diperhatikan. Wa tata'akkadul muhafazatu 'alaiha, dan sangat ditekankan untuk selalu dijaga. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian Allah, jangan pernah kalian menyekutuinya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan
kepada kedua orang tua berbuat baiklah, wa bidzil qurba, begitu juga kepada keluarga dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh, wa sahibi bil jambi, dan juga sahabat-sahabat karib, teman-teman dekat. Wa ruwiya anhu alaihi afdhalus salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi afdhalus salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang berteman dengan suatu teman walaupun pertemanannya singkat, cuman sehari aja, ada atau satu waktu di satu hari itu, sejam, beberapa menit, illa, melainkan su'ila, akan ditanya an suhbatihi, terkait pertemanannya itu, yaumal qiyamah, di hari kiamat, hal aqama fiha haqqullahi aw adha'ahu, apakah di dalamnya didirikan hak-haknya Allah atau disia-siakan. Haknya ini entar bakal dirincikan. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, khairul ashab khairuhum li sahibihi, sebaik-baiknya sahabat adalah yang paling baik di dalam menghargai sahabatnya. Wa khairul jiran khairuhum li jari, sebaik-baiknya tetangga adalah orang yang paling baik dengan tetangganya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma tahabbathnan illa kana ahabbuhuma ila Allah ashaddahuma hubban li sahibihi. Tidaklah seseorang saling menyayangi, bersahabat, illa kana habbuhuma, melainkan orang yang paling dicintai di antara keduanya, ilallah, kepada Allah, asyaddahuma hubban li sahibihi, yang paling perhatian, yang paling peduli kepada sahabatnya. Wa fi riwayat arfaqahuma bi sahibihi, di dalam riwayat orang yang paling lembut di antara keduanya kepada sahabatnya. Lembut itu bukan sekedar perkataan atau perilaku, akan tetapi sikap dan tindakan. Janji ditepati, ngomong nggak bohong, tidak khianat, tidak jelekin di belakang, dan yang lain sebagainya. Ntar bakal dijelasin. Wa aslus suhbah, dasarnya sahabat itu sidqul mahabbah, kecintaan yang benar. Kecintaan yang benar. Ini dari dalam hati ya. Kemudian diaplikasikan, diwujudkan di sikap dan tingkah lakunya. Kadang-kadang apa yang ditunjukkan di zahir tidak mencerminkan yang di batin. Bahkan sebaliknya, inilah orang-orang yang munafik. Yang disebut tadi adalah sidqul mahabbah, kecintaan yang benar. Wa safa'ul mawaddah, dan memang benar-benar kemurnian kecintaan. Ada orang kan berkenalan dan berteman hanya sebatas kebutuhan, baik bisnis, politik, ataupun yang lain. Habis itu kayak orang yang gak kenal sama sekali. Bukan itu yang dimaksud. Wa mahma kana dzalika fillah wallahi fa thawabuhu 'adzim. Dan ketika persahabatan itu terjalin karena Allah, demi Allah, maka pahalanya begitu agung. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai, artinya saling peduli, fiyya, di dalam diriku, wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk ngobrol, ketemu karena aku, wal mutazawirina fiyya, saling kunjung karena aku, wal mutabadilina fiyya, saling membantu karena aku. Jadi pertemanan karena Allah ya. Jadi kalau duduk pun nggak ngomongin dosa, nggak ngomongin orang dan yang lain, itu maksudnya. Maka alaihi salatu wassalam, dalam hadisnya Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat,
Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencinta karena keagunganku. Al yauma, hari ini, udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku naungkan mereka di bawah naunganku, di mana tidak ada naungan selain naungan. Ada hadis yang populer, orang yang ada 7 golongan yang dinaungin di bawah naungan Allah. Itu dalam satu hadis. Hakikatnya kata ulama, kalau dicari semua hadis, diteliti, jumlahnya ada 70. Di antaranya ini. Dan di dalam 7 hadis itu sama, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, sahabat. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Faqala alaihi salatu wassalam, dalam hadisnya Nabi bersabda, man sarrahu an yajida halawatil iman falyuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang ingin merasakan manisnya keimanan. Jadi para kaum salihin, para walinya Allah, orang-orang yang wasil bi hadratil itlaq, bi hadratillah, mereka ketika melaksanakan syariat dalam praktek tariqahnya mereka merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Jadi kalau orang lagi stres, banyak tekanan, harus rekreasi ke banyak tempat. Cuman harus nyiapkan budget dulu. Dan waktu-waktu tertentu baru bisa. Mereka tiap hari nyaman dengan ritual ibadah mereka. Itu yang disebut merasakan manisnya keimanan. Baik. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, dalam hadisnya Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungin di bawah naungannya, yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Fadzakarahum, kemudian disebutkan mereka hatta qala, sampai Nabi mengatakan warajulan, ada 2 orang tahabba fillah, mereka saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ketemu dan berpisahnya itu karena Allah. Al-hadits. Fa idza habba al-insanu al-insana wa alifahu wa sahibahu li'annahu yuhibbullah wa ya'malu bi ta'ati, kana dzalika min al-mahabba fillah ta'ala. Apabila seseorang menyukai seseorang yang lain, wa alifahu nyaman, wa sahibahu akhirnya berteman. Apa dasarnya? Karena orang ini cinta kepada Allah dan selalu taat kepada Allah. Kenapa? Dia sholatnya rajin, puasa sunnah, ngomongnya juga sopan, teratur, nggak pernah ngomongin orang dan yang lain. Makanya aku suka duduk sama dia, berteman sama dia. Kana dzalika minal mahabba fillahi ta'ala. Ini bentuk dan wujud kecintaan karena Allah. Cuman kalau orang ahli ibadah tanpa ilmu itu hayalan yang semu ya. Semu. Jadi kalau ada yang ahli ibadah cuman malas ngaji, disebut baru hijrah lah, disuruh belajar nggak mau. Apa yang dia paham aja, jangan terlalu dekat banget lah ya. Karena dia tingkah lakunya bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan logikanya aja. Kenapa? Otaknya kosong, nggak ada pemahaman agama itu nggak ada. Jadi pilih-pilih lah. Memang dia bagus, semangat ibadah, oke, kita apresiasi aja.
Diajak ngaji dia nggak mau, jaga jarak lah. Kalau kita mau bicara topiknya apa? Karena dia nggak tahu adab di dalam berbicara. Ada hal-hal yang nggak boleh disebutkan sensitif. Kalau kata orang, nggak semua masalah itu bisa diungkapkan atau diceritakan. Karena kalau salah ngomong jadi berita. Kalau diucapkan, diungkapkan sama orang yang salah akan jadi berita. Ada seorang syair, a'udzu billahi min qaumin, aku berlindung kepada Allah dari kaum idza sami'a khairan asarruhu, kalau dia dengar kebaikan disembunyikannya, wa idza sami'a syarran adauhu, kalau dia mendengarkan kabar kejelekan dari kita disebar luaskan. Ada orang-orang yang seperti ini. Dan yang paling parah, mereka wujudnya teman. Tahu-tahu mereka serigala yang mau menghabisin kita, musuh dalam selimut. Waliyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.